Legenda Lanjar Maibit. Di suatu ketika di desa Maibit hiduplah seorang janda yang bernama Sri Penganti dan adiknya bernama Joko Kerinting. Mereka tinggal di dekat Sendang. Keindahan dan kecantikan janda itu sangatlah terkenal. Banyak pemuda yang mengagumi kecantikannya. Salah satunya adalah Dalang Budoyo dari desa Maner. Suatu ketika saat Sri Penganti atau biasa disebut Lanjar Maibit, Lanjar yang artinya semasa dia menikah belum pernah melakukan hubungan suami istri. Dia sedang mandi di Sendang, tiba-tiba Dalang Budoyo datang karena dia sangat mengagumi kecantikan Lanjar Maibit. Dia melihat Lanjar Maibit sedang mandi, lalu dia naik ke atas pohon yang berada tak jauh dari tempat pemandian untuk memberhentikan Lanjar Maibit mandi dari atas pohon. Tak sengaja Lanjar Maibit melihat bayangan di air, yaitu bayangan Dalang Budoyo yang sedang memperhatikannya mandi dari atas pohon. Saat melihat bayangan itu, seketika Lanjar Maibit memakai selendangnya atau baju dan pergi meninggalkan tempat pemandiannya. Ternyata cincin Lanjar tertinggal di batu. Dalang Budoyo melihat cincin itu dan mengambilnya. Walaupun dia tidak bisa memiliki hati Lanjar Maibit, tapi dia cukup senang mendapatkan cincin dari wanita yang sangat dicintainya. Selain Dalang Budoyo, ada Begendung Kuon, yaitu dari desa Pekewon, dan Minak Cepolo dari desa Sawan Logawi, dan masih banyak pemuda yang mengagumi Lanjar Maibit dan ingin menikahinya. Tapi mereka semua tidak ada yang bisa meluluhkan hati Lanjar Maibit. Suatu ketika ada pemuda tampan yang bernama Minak Anggrung dari Padangan, putra Bupati Padangan, sedang berburu burung di dekat Sendang. Dia bertemu Lanjar Maibit dan dia terpesona oleh kecantikan sang Lanjar. Pada saat itu juga, dia langsung jatuh cinta pada Lanjar. Dan ternyata Lanjar pun juga menyukai Minak Anggrung dan mereka pun menikah. Dan pada suatu hari, Minak Anggrung melihat istrinya sedang bersama pemuda. Pemuda itu tak lain adalah Joko Kerinting, yaitu adik dari Lanjar Maibit. Karena Minak Anggrung melihat keadaan dan kedekatan mereka, dia pun cemburu dan curiga. Kemudian Minak Anggrung menuduh bahwa Joko Kerinting selingkuhan Lanjar Maibit. Joko Kerinting menjelaskan bahwa mereka bersaudara, tetapi Minak Anggrung tidak mempercayainya, dan Minak Anggrung menyuruh mereka membuktikan kalau mereka benar-benar bersaudara. Kemudian Joko Kerinting dan Lanjar Maibit setuju untuk melakukan bunuh diri berdasarkan syarat yang diberikan Minak Anggrung untuk membuktikan bahwa mereka bersaudara dan mereka tidak berselingkuh. Jika posisi kepala mayat mereka berdua berbeda dengan posisi saat mereka dikubur, yaitu kepala bersingkuran, membuktikan bahwa mereka benar-benar bersaudara dan mereka tidak bersalah.
Namun bila posisi kepala mereka tidak berubah atau tetap pada posisi mereka saat dikuburkan, yaitu kepala saling berhadapan, itu berarti mereka membuktikan tidak bersaudara dan mereka bersalah. Beberapa hari setelah kematian Joko Krinting dan Lanjar Maibit, Mina Anggrung menggali kuburan Joko Krinting dan Lanjar Maibit untuk melihat posisi kepala mereka. Dan ternyata posisi kepala mereka berdua berbeda dengan posisi mereka pada saat dikubur, yaitu kepala bersingkuran, yang artinya mereka benar-benar bersaudara dan mereka tidak bersalah. Mengetahui itu, Mina Anggrung sangat terkejut dan sangat menyesal karena dia tidak percaya pada penjelasan Joko Krinting dan istri yang sangat dicintainya, yaitu Lanjar Maibit. Penyesalan pada diri Mina Anggrung terus terasa setiap saat sampai Mina Anggrung jatuh sakit, kemudian ajal menjemputnya. Dari kejadian itu menjelaskan bahwa Lanjar Maibit memiliki kesatuan cantik luar maupun dalam, dan kemudian cinta yang dimiliki oleh seorang wanita. Oleh karena itu, untuk menghormati kemurnian Lanjar Maibit, orang-orang di desa Maibit menyebut daerah di sekitar Sendang sebagai Sendang Lanjar Maibit.